Mulai dari nol, kini jadi Crazy Rich di Surabaya. Siapa dia? Hermanto Tanoko. Nama yang terkenal lewat merek Cleo Air Murni dan Jet Avian, merupakan seorang pengusaha yang masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes pada tahun 2021. Dan dia orang menempati peringkat ke-11. Biografinya, lahir di Malang pada 17 September tahun 1962. Hermanto adalah anak dari Sutikno Tanoko, seorang pengusaha yang rajin dan memiliki visi yang sangat jelas. Pada tahun 1962, orang tua Hermanto menyewa sebuah kandang ayam bekas di Pecinan, Malang untuk dijadikan tempat tinggal bersama 5 orang lainnya. Nah, ayahnya beliau seorang pengusaha atau pedagang, setiap hari bersepeda dari Singosari ke Malang untuk membeli dan menjual produk pertanian. Kemudian, pada tahun yang sama, ayahnya menyewa area di Jalan Wetan sekitaran Pasar 73 Malang untuk membuka toko cat, yang kemudian menjadi awal dari toko cat Avian. Usaha cat tersebut berkembang pesat, sehingga ayah Hermanto membeli tanah dan membangun rumah di Jalan Kebalen 87 Malang pada tahun 1964. Ibu Hermanto yang juga nggak bisa diam membuka toko kelontongan di depan rumah pada saat Hermanto berusia 5 tahun. Jadi memang keluarga pembisnis gitu. Dan semangat berwirausaha Hermanto sudah tumbuh sejak usia muda, antara usia 8 dan 12 tahunan. Pak Hermanto sering diajak ayahnya ke toko cat. Dia orang belajar tentang produk dan manfaat cat, karena memang ayahnya merupakan agen cat. Pada usia 14 tahun, sebuah apotek di sebelah rumahnya dijual dan dibeli oleh ayah Hermanto. Hermanto pun menjaga apotek tersebut setelah sekolah, bermimpi agar apoteknya menjadi yang paling ramai gitu di kota Malang. Nah, untuk mewujudkan mimpinya, Hermanto mempelajari kelebihan dan kekurangan apotek-apotek pesaingnya. Dia orang mengembangkan strategi yang solid, mengatasi harga dan keuntungan apotek lain itu kayak gimana gitu. Bahkan dia orang menganalisa durasi dan pelayanan kepada para pelanggan hingga memperbaiki kekurangan apoteknya. Nah, salah satu pengalaman berkesan bagi Hermanto adalah ketika pada jam 4 sore dia sedang mengerjakan PR sekolah di apotek yang sepi. Nah, tapi ayahnya melihat Hermanto malah fokus gitu mengerjakan PR daripada mengelola apotek. Jadi menunjukkan ketidakpuasan gitu dari sang ayah. Insiden itu meninggalkan kesan mendalam bagi Hermanto. Kemudian pabrik cat Avian yang diinisiasi oleh ayahnya pada November 1978 dengan 18 karyawan dan bangunan seluas 800 meter persegi menjadi babak baru. Saat berusia 19 tahun atau sekitar tahun 1982, Hermanto menikah dengan Sanderwati Joseph yang tiada lain rekan sekolahnya. Nah, kemudian pada tahun 1998, Cat Avian berhasil melewati krisis dengan menjaga reputasi dan integritasnya, serta bisa menghindari utang valuta asing. Nah, prinsip ini yang ditanamkan oleh ayah Hermanto, menekankan pentingnya nggak punya utang valuta asing ketika berbisnis di Indonesia. Walaupun mengalami kesalahan karena ekspansi berlebihan ke bisnis yang belum dipahaminya, Hermanto telah berkembang menjadi seorang konglomerat dengan Chain Corp dan punya lebih dari 15.000 karyawan. Chain Corp yang terdiri dari 8 subholding dan 38 bisnis telah meraih banyak penghargaan nasional dan bahkan sampai tingkat internasional. Pada tahun 2021 kemarin, Avian bertransformasi menjadi perusahaan terbuka (TBK). Gaya hidup Hermanto tetap sederhana loh, meski omsetnya kini mencapai triliunan. Bahkan dia orang sering makan di kantin karyawan gitu, menikmati hidangan favorit seperti rujak, pecel, soto, dan nasi rawon. Pembelajaran yang berkelanjutan menjadi landasan hidup Hermanto. Dia orang menekankan bahwa belajar dapat meningkatkan wawasan dan mendekatkan diri pada kesuksesan. Nah, terbukti dengan mengelola saluran YouTube Hermanto Tanoko Podcast dan dengan sekitar 100.000 subscriber, itu juga mencerminkan komitmennya untuk berbagi rencana bisnis,
berbagi strategi bisnis, bahkan strategi bisnis keluarganya dengan individu yang bermimpi sukses gitu. Kemudian berinteraksi juga tuh dengan universitas, perusahaan, dan motivator terkenal di Indonesia. Nah, kita orang sebagai generasi muda dapat mengambil manfaat dari kisah dan pengalaman Pak Hermanto Tanoko dalam berbisnis untuk masa depan yang lebih baik. Jadi, kisahnya memang sangat mendorong untuk menghadapi tantangan dan gigih mengejar impian. Perjalanan Hermanto Tanoko dari awal yang sederhana hingga memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia itu menunjukkan ketekunan dan determinasi. Dan yang terakhir, Hermanto Tanoko muncul sebagai perjalanan inspiratif yang ditandai oleh dedikasi, kecerdasan strategis, dan komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan. Dan dampaknya pada berbagai aspek kehidupan di Indonesia menjadi bukti juga dari kekuatan transformasi ketekunan dan semangat kewirausahaan. Jadi, kisah Hermanto Tanoko gimana pendapat kalian orang? Ada hikmah yang bisa kalian petik dari kisahnya? Lo orang boleh tulis di kolom komentar. Nah, berikutnya datang lagi nih, kisah inspiratif pengusaha asal Medan yang tidak lulus sekolah tapi merajai sawit. Siapa dia? Namanya adalah Sukanto Tanoto. Seorang pengusaha Indonesia yang lahir di Medan pada 25 Desember 1949. Kemudian, pada tahun 1966, ketika beliau orang berusia 17 tahun, Sukanto Tanoto meninggalkan sekolah menengah sebelum lulus untuk bergabung dengan ayahnya yang mengelola 3 perusahaan di Medan untuk menyediakan suku cadang untuk perusahaan minyak dan gas. Sebagai putra tertua, Sukanto Tanoto mengambil alih bisnis ayahnya dan secara perlahan memperluas usahanya dari jual beli menjadi membangun jaringan pipa gas untuk perusahaan multinasional. Kemudian pada tahun 1972, bisnisnya melesat ketika terjadi krisis harga minyak. Sukanto Tanoto menyadari bahwa Indonesia mengekspor kayu bulat untuk diubah menjadi kayu lapis, lalu kemudian mengimpor produk jadi dengan harga yang lebih tinggi. Dia orang yakin bisa mengolah kayu tersebut secara lokal. Pada tahun 1973, Sukanto Tanoto akhirnya mendirikan RJM dan mulai terlibat dalam bisnis kayu lapis setelah berhasil meyakinkan pemerintah untuk memberikan izin pendirian pabrik kayu lapis. Keberhasilannya semakin meningkat dong. Dan pemerintah Indonesia meminta Sukanto Tanoto untuk terlibat dalam industri kelapa sawit. Beliau orang akhirnya berhasil mendirikan pabrik terintegrasi dari perkebunan hingga pengolahan minyak kelapa sawit. Pada tahun 1988, Sukanto Tanoto memulai bisnis berikutnya dengan mendirikan perkebunan dan pabrik di sekitar Danau Toba, daerah Sumatera, untuk memproduksi bubur kertas dan serat pulpen. Tidak sampai di situ, tetapi pada akhirnya terjadi sebuah krisis keuangan di Asia. Setelah terkena dampak krisis keuangan Asia pada tahun 1997, Sukanto Tanoto menjual beberapa aset dan tetap memenuhi kewajiban perusahaannya tanpa melakukan pemotongan gaji. Kemudian beliau orang menyadari pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan mendirikan Yayasan Tanoto pada tahun 2001 untuk mengkoordinasikan kegiatan filantropi keluarga Tanoto di Indonesia. Sukanto Tanoto adalah salah satu konglomerat Indonesia juga yang masuk dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes. Pada tahun 2019, kekayaan beliau orang mencapai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 19,7 triliun rupiah. Pokoknya semoga menginspirasi, dan lo juga perlu memahami 3 skill dasar keuangan yang harus dimiliki untuk hidup sejahtera. Punya banyak uang bukan berarti lo pandai mengelola keuangan. Begitu juga dengan lo yang punya dana pas-pasan, bukan berarti lo buta cara mengatur pemasukan dan pengeluaran. Kemampuan mengelola keuangan bergantung pada situasi dan kebutuhan masing-masing individu. Tapi lo harus tahu 3 skill dasar dalam keuangan agar bisa mengelola keuangan dengan baik dan menuju sejahtera. Seperti 2 kisah orang kaya di Indonesia yang udah tadi kita orang bahas. Pertama, mencari uang tentunya.
Umumnya orang mendapatkan uang dari bekerja. Nah, kecuali kalau lo udah terlanjur kaya 7 turunan. Tapi kekayaan itu pun akan habis kalau lo nggak bisa mengelolanya. Dan kemudian sebagian besar orang harus kerja di perusahaan atau buka usaha untuk mendapatkan uang itu. Semisal pekerjaan reguler lo dirasa belum cukup untuk memenuhi sehari-hari, ya lo harus mencari pekerjaan sampingan atau side hustle. Lo juga perlu mengikuti perkembangan zaman dan mengamati kebutuhan pasar untuk melihat berbagai peluang yang ada. Dan ada banyak sebetulnya peluang untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Lo orang bisa mendapatkan uang dari affiliate marketing semisal, membuat konten di sosmed dan memonetisasi di berbagai platform. Dan sekarang kan adalah waktunya orang serba jualan. Artinya banyak peluang yang bisa lo jual dan bisa menghasilkan uang. Berikutnya skill dasar yang harus lo miliki tentang uang, mempertahankan uang. Ada ungkapan lebih susah mempertahankan daripada mendapatkan. Ungkapan tersebut itu berlaku juga dalam keuangan. Kalau lo tidak cermat mengatur pengeluaran, uang yang udah lo dapatkan secara susah payah ya bisa menguap begitu aja. Mengatur pengeluaran memang terdengar seperti konsep yang sepele, namun praktiknya nggak semudah itu realitanya. Karena ada banyak sekali detail-detail dan jebakan yang akhirnya membuat keuangan lo selalu pas-pasan, apalagi pas akhir bulan, pas duitnya habis gitu. Ya kalau lo punya mimpi untuk pensiun dini dan menikmati hidup, situasi pas-pasan harus dihindari sebisa mungkin dan sesegera mungkin. Untuk melakukannya, lo harus mengendalikan pengeluaran sebisa mungkin. Jadi lo kurangi hal-hal yang enggak terlalu dibutuhkan. Self reward setelah seharian bekerja memang penting, tapi enggak lebih penting dari kebutuhan pokok dan tujuan jangka panjang lo. Ketiga, menambah uang. Sumber penghasilan enggak cuma datang dari bekerja. Lo bisa menambah pundi-pundi kekayaan dengan berinvestasi. Sekarang ini, lo bisa berinvestasi dengan lebih mudah melalui berbagai platform dan aplikasi online. Namun, nggak gegabah juga dalam memilih investasi. Jadi, investasilah secara bijak. Mulailah dari yang kecil seperti reksadana atau emas. Dan banyak orang juga yang bisa mencari uang, tapi nggak banyak yang bisa mempertahankan dan menambah uangnya. Jadi, lo perlu kuasai 3 skill dasar untuk meningkatkan literasi keuangan lo. Semoga bermanfaat. Jika lo suka, lo like, share juga ke teman yang lain.